Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita masih terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang istiqomah mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala di persada bumi Nusantara ini, sehingga hari ini anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta umat Rasulullah mengenal hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, di kesempatan subuh yang penuh mubarakah ini, kami selaku pimpinan wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah dengan judul Teman yang Saling Menyelamatkan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, di zaman sekarang ini mencari sahabat itu sangat susah, bukan perkara mudah. Akan tetapi kita yang tidak pandai memilih sahabat, tentunya kita akan terjerumus ke jurang kebodohan. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda bahwa seseorang itu bergantung kepada sahabat karibnya, dengan siapa dia bersahabat. Maka Rasulullah pun mengatakan bahwa hendaklah engkau memperhatikan baik-baik dengan siapa engkau menjadikan dia sahabatmu. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid manapun Anda berada, ada seorang Al-Ustadz, da'i besar dari Kairo Mesir yang bernama Al-Ustadz Abdul Somad. Beliau pernah menceritakan tentang suatu kisah, yakni ketika seorang yang ditakdirkan Allah, mereka yang bersahabat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, dipilihnya Allah. Ada yang masuk ke dalam surga dan sebaliknya ada yang terjerumus ke dalam neraka. Maka Al-Kisah, ketika si penghuni surga, si sahabat yang masuk ke dalam surga, dia masuk, kemudian ketika masuk ke dalam surga, dia melihat, mendapati ada teman-temannya yang tidak didapati di dalam surga. Maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada Allah, "Wahai Rabb, di manakah teman-temanku, sahabat-sahabatku yang dulu bersamaku di dunia?" Maka Allah pun berfirman, "Mereka di dalam neraka." Bahkan para malaikat pun bertanya, "Mana sahabat-sahabatmu, mana teman-temanmu?" Ternyata dia di dalam neraka. Subhanallah, sahabat kreatif. Oleh karenanya si pemuda yang soleh atau si sahabat atau teman-teman yang soleh itu pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak rela, aku tidak ridho ya Allah, aku masuk ke dalam surga sedangkan teman-temanku ada di dalam neraka." Maka Allah pun berfirman, "Engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu, bersama sahabat-sahabatmu, engkau mau masuk ke dalam surga?" Maka pun dia berkata, "Iya ya Allah, aku ingin masuk ke dalam surga bersama sahabat-sahabatku." Maka Allah pun berfirman, "Jemputlah mereka ke dalam neraka dan bawa masuklah ke dalam surga." Subhanallah. Allah berfirman, "Jemputlah mereka ke dalam neraka yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji zarah." Sahabat kreatif, apakah tahu apa itu biji zarah? Biji zarah itu diumpamakan seperti kita bangun di pagi hari, kemudian ada cahaya yang melintas
di jendela kamar kita, kemudian kita lihat sebercak debu-debu yang berterbangan di antara cahaya-cahaya itu, maka itulah diibaratkan dengan biji zarrah. Subhanallah. Maka oleh karenanya inilah makna daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya sahabat-sahabat, teman-teman yang bersahabat, yang bertetangga, mereka suatu saat akan menuntut antara satu dengan yang lain. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduh. Mereka antara satu dengan yang lain saling menuntut antara satu dengan yang lain. Maka dia pun berkata, kenapa dulu semasa hidup di dunia engkau tidak ajak aku sholat? Kenapa engkau tidak ajak aku untuk berbuat hal kebaikan ke dalam ke majelis taklim dan hal lain sebagainya? Maka mereka ini akan saling menuntut antara satu dengan yang lain. Yauma idzin ba'dun li ba'din adu, saling menuntut antara satu dengan yang lain. Maka apa? Tetapi mereka orang beriman, sahabat yang satu dengan yang lain, mereka saling menyelamatkan. Illal muttaqun. Subhanallah. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, suatu ketika kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang mengekakkan, yakni tiupan sangkakala, teropan sangkakala, Masya Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, pada hari itu manusia lari dari ibu bapaknya. Allah. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Allah. Likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yugni, maka setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Tetapi sahabat kreatif, para pemuda remaja masjid dimanapun Anda berada, yakin dan percayalah, orang beriman akan saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, marilah kita rangkul antara satu dengan yang lain. Kita rangkul teman-teman kita untuk mari sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mari sama-sama saling mengajak kepada hal kebaikan. Kenapa kita disuruh untuk berteman dengan teman-teman yang soleh? Karena nanti pada hari kiamat, orang yang banyak berteman dengan orang-orang soleh, maka orang soleh tersebut akan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat. Apa yang sedikit ini bisa memberikan pesan dan kesan bagi kita semua, khususnya para pendengar Kaulah Muda, untuk saya mengajak kembali, mari untuk berlomba-lomba mengajak antara satu dengan yang lain kepada hal kebaikan. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.